Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Para ahli yang pertama, HBP Statement nomor 4 dalam Smith Second mendefinisikan akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis, dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Yang kedua, Ikatan Akuntan Amerika menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu potongan estimasi dan pelaporan data keuangan yang memungkinkan sebuah penilaian dan pilihan membuat yang jelas dan tegas bagi individu yang memanfaatkan data. Yang ketiga, Friedrich D. S. Choi Gerhard G. Muller. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi agar memungkinkan pemakaian untuk membuat pertimbangan dan keputusan-keputusan. Yang keempat, Suemarsono Sr. 2004. Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad 14 dan 15. Lucca merupakan orang pertama yang mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya yang berjudul Summa the Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita di tahun 1494. Paruh pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian, akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi pun semakin terasa di dunia barat. Sejarah perkembangan akuntansi. Tahun 1775 mulai diperkenalkan pembukuan baik single entry maupun double entry. Tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Tahun 1825 mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Tahun 1850, laporan laba atau rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Tahun 1900, di USA mulai diperkenalkan serifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Tahun 1925 mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dana pemerintah. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalnya Punch Card Record. Tahun 1950 sampai dengan tahun 1975, akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Lalu, sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi hingga perencanaan manajemen serta manajemen auditing mulai diperkenalkan. Tahun 1975, Total System Review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal, dan social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. B. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi, bukti yang jelas terdapat pada pembukaan Ambient Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar 17 ADB 2003 atau sekitar tahun 1642 Soemarso 1995.
Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Ampioen Coitate yang berkedudukan di Jakarta, Sumarso 1995. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping, sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini, Diga dan Yunus 1997. Pengiriman Van Segen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara Government Accountant Design yang terbentuk pada tahun 1915, Sumarso 1995. Akuntan publik yang pertama adalah Frese dan Hogewick yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain, yaitu kantor akuntan HV Hayverens pada tahun 1920 dan pendirian Jabatan Akuntan Pajak Belasting Accountant Design Sumarso 1995. Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Massey yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929, Sumarso 1995. Kesempatan bagi akuntan lokal Indonesia mulai muncul pada tahun 1942 sampai 1945 dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947, hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari, Sumarso 1995. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan 1950-an. Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli, Diga dan Yunus 1997. Bidang akuntansi. 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna atau general purpose. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan. 2. Akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi atau auditing, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lainnya seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Dalam konsep tersebut, yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksa serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang terbilang cukup relevan. 3. Akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas dengan fungsi utama mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. 4.
akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengendalian perusahaan melalui aktivitas yang dijalankan merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen. 5. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. 6. Peranggaran atau budgeting. Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta analisis dan pengawasannya. Anggaran dapat dikatakan juga sebagai saran untuk menjabarkan tujuan perusahaan. Anggaran berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta nilai uangnya di masa yang akan datang. 7. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang ditetapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. 8. Sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai penyusunan prosedur pencatatannya. 9. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 10. Akuntansi perbankan. Mengingat pengertian akuntansi sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, serta penafsiran data keuangan, maka secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. 11. Akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi. Penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Dengan standar akuntansi, regulasi, atau aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Standar proses penyusunan atau formulir standar akuntansi disebut dengan penetapan standar. Ada beberapa alasan mengapa standar akuntansi diperlukan. Antara lain, banyak negara hukum atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif. Perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang seharusnya secara sukarela. 12. Akuntansi bidang pendidikan. Akuntansi bidang pendidikan adalah akuntansi yang khusus mengarah ke bidang pendidikan.
yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar. Akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Kebijakan yang merupakan desentralisasi pendidikan diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan bentuk pendidikan serta memenuhi akses keadilan dan demokratis. Hasil beberapa aspek akuntansi yaitu anggaran sekolah, sarana prasarana sekolah, manajemen sekolah, partisipasi orang tua siswa. 13. Akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang mengenai proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu identitas usaha untuk menentukan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Penggunaan akuntansi sosial yaitu untuk program tanggung jawab sosial. Akuntansi disebut juga dengan akuntansi pertanggungjawaban. Contoh akuntansi sosial yaitu pemberian beasiswa kepada masyarakat. 14. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah dana selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana publik pada lembaga tinggi negara dan di apartemennya. 15. Behavioral accounting adalah salah satu ilmu akuntansi yang digabungkan dengan ilmu sosial. Dengan kata lain, akuntansi perilaku merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh dari perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data akuntansi. Kualitas akuntansi. Kualitas akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu relevan. Dalam hal ini, informasi akuntansi haruslah mampu dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan prediksi terhadap hal yang dimana telah terjadi pada lalu hingga masa depan. Yang kedua, dapat dipahami. Dalam hal ini, sebuah informasi akuntansi yang dimiliki oleh akuntansi akan dapat dengan mudah untuk dipahami oleh orang-orang biasa maupun orang-orang penting. Yang ketiga, dapat dilakukan pengujian. Hal ini yang dilakukan agar informasi yang ada dapat terjamin. Yang keempat yaitu netral. Sebuah informasi tidaklah memberikan kepentingan terhadap pihak lainnya. Tepat waktu. Akuntansi haruslah dapat dilakukan dengan tepat waktu sehingga pekerjaan akan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat dan tidak akan mengganggu pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu dapat dibandingkan. Sebuah data akuntansi haruslah mampu dilakukan perbandingan dengan berbagai macam laporan lainnya. Yang ketujuh yaitu lengkap. Sebuah informasi yang ada tidaklah diperbolehkan untuk setengah dan haruslah lengkap. Pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi memiliki berbagai karakteristik dan cara pandang yang berbeda pula. Pengguna informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Pengguna internal atau internal users. Pengguna internal adalah mereka yang menghasilkan keputusan yang berakibat langsung kepada operasional perusahaan. Misalnya, A. Dewan Komisaris, B. Dewan Direksi, C. Manajer, D. Karyawan. 2. Pengguna eksternal atau external users. Pengguna eksternal adalah mereka yang menghasilkan keputusan terkait secara langsung dengan perusahaan. Misalnya, A. Investor. Investor adalah seorang yang memerlukan informasi akuntansi dalam rangka untuk mengetahui posisi keuangan serta perkembangan dan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan.
B. Kreditur. Kreditur adalah suatu lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memerlukan informasi akuntansi dalam rangka untuk mengetahui posisi dan prospek keuangan perusahaan, keadaan likuiditas, dan solvabilitas perusahaan sebagai resiko kredit macet dapat dikurangi. C. Pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi untuk perhitungan pajak. D. Pemasok. E. Pelanggan. F. Peneliti atau auditor. G. Komunitas terkait. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca laporan laba rugi komprehensif. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu Anda mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. 2. Laporan perusahaan modal. Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan, juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat. Penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan atau hal lainnya. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Neraca adalah jenis laporan keuangan. Ini menjanjikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Neraca biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk kontrol atau horizontal dan bentuk vertikal atau staffel. Nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan modal. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena pada laporan perubahan modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada laporan laba rugi. Yang keempat, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini sangatlah penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan, kemana dana atau kas pergi, dan dari mana kas masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan arus kas atau cash flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Pertama saat kulihat beliau bersaksi tentang ideologi yang satu, landasan yang asli. Biarkan angan-angan liar ini berimajinasi tentang kemerdekaan yang suci yang telah kita daki. Bersatulah Indonesia Raya. Tak peduli kita beda, kita satu jua. Semuanya akan indah pada akhirnya.